Gue yakin bahwa banyak banget dari lo, gue juga sih, yang jadi korban pertanyaan-pertanyaan ini. Contoh, ditanya sama keluarga, kapan nikah? Kok gendutan? Atau dikomentarin, yakin gak mau pindah kerjaan? Atau lebih jauh lagi, ngomentarin soal jodoh. Lo yakin mau terus sama dia? Nah, dan gak jarang, pertanyaan-pertanyaan atau komentar itu akhirnya sukses bikin kita ngerasa galau. Sampai akhirnya kita susah tidur. Dan gak jarang juga ini jadi ngeganggu produktivitas lo. Kalau ini terjadi sama lo, mungkin aja lo sedang terjebak di dalam quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Nah, di video ini gue bakal ngebahas tentang quarter life crisis, oke? Lo simak video ini sampai habis, biar lo dapat keseluruhan insight-nya. Quarter life crisis itu periode saat seseorang ngerasa cemas, ragu, gelisah, dan bingung sama tujuannya di masa depan. Nggak cuma tujuan hidup, bisa aja yang dipikirin adalah kualitas hidup atau masalah-masalah lain kayak misalnya percintaan, keuangan, masa depan, dan hubungan sama orang lain. Biasanya quarter life crisis dialami sama orang yang termasuk dewasa muda. Biasanya sih di usia 20-30-an. Walaupun mungkin aja sih krisis ini terjadi sebelum atau sesudah usia ini. Seseorang yang ngalamin quarter life crisis biasanya bakalan ngelewatin 4 fase. Di fase pertama ada perasaan terjebak. Lo ngerasa bahwa diri lo tuh kejebak di dalam komitmen yang lo buat. Dan lo ngerasa gak bisa ngapa-ngapain soal itu. Di fase kedua, lo ngerasain soal kesepian yang dalam. Rasanya tuh kayak gak ada yang ngertiin perasaan lo dan apa yang lo butuhin. Di fase yang ketiga, orang dengan quarter life crisis akan ngerasa bahwa sampai sekarang tuh mereka cuman pura-pura jadi dewasa. Padahal mereka tuh belum sepenuhnya dewasa. Jadinya kita yang quarter life crisis itu kayak ngerasa kehilangan jati diri gitu. Nah, tapi di fase terakhir biasanya outcome atau hasilnya akan positif. Quarter life crisis akan berakhir dan akhirnya mereka yang quarter life crisis akan tahu apa yang sebenarnya mereka pengen dan mereka butuh. Akhirnya perasaan lega tentang keputusan yang diambil akan muncul gitu. Pertanyaannya adalah apa sih penyebab quarter life crisis? Orang yang punya kepercayaan diri yang baik akan memiliki masa depan yang lebih jika berhasil melalui tahap perkembangan ini. Jadi sebenarnya bisa dibilang bahwa kepercayaan diri itu bisa ngebantu seseorang menghadapi quarter life crisis. Sebaliknya, kepercayaan diri yang rendah dan ekspektasi yang tinggi dan ketika lo nggak punya keyakinan akan hidup yang lebih baik, ini akan ngebuat kondisi quarter life crisis menjadi lebih sulit gitu. Jadi banyak banget ya faktor yang ngaruh. Tapi banyak berhubungan soal kepercayaan diri, ekspektasi, dan juga keyakinan akan hidup gitu. Quarter life crisis ini sebenarnya wajar banget kok dialami sama dewasa muda atau dari 20-24 tahun. Karena sesuai sama karakteristik rentang usianya, di sini memang sedang terjadi eksplorasi identitas. Di usia ini terjadi transisi dari remaja ke dewasa, diiringi dengan pencarian jati diri terutama dalam hal percintaan dan pekerjaan. Ketidakstabilan pada tahap dewasa muda itu sering banget terjadi dikarenakan permasalahan eksplorasi identitas. Misalnya hubungan percintaan yang berakhir atau ketika kita dipecat atau ketika kita menemukan pekerjaan lain yang lebih sesuai. Nah, buat lo yang saat ini sedang merasakan quarter life crisis atau kayak mulai muncul gejala-gejala quarter life crisis, tenang aja, ini wajar. Bahkan sebenarnya quarter life crisis itu bisa ngebuat diri lo naik level dan berkembang menjadi lebih baik. Tapi ada beberapa cara nih yang bisa lo lakuin supaya lo bisa menyelesaikan quarter life crisis ini dengan sukses. Hal pertama yang bisa lo lakuin adalah coba fokus pada mengurangi kekhawatiran, mengurangi overthinking terhadap segala hal. Balik lagi, kalau ada pertanyaan orang yang menghantui lo, kayak misalnya kapan nikah, kok kerjaan lo gitu-gitu aja, kenapa lo mau pacaran sama dia, dan lain sebagainya, coba lo tarik nafas panjang lalu pelan-pelan lepas aja pertanyaan-pertanyaan itu dari kepala lo. Semua orang punya jalannya masing-masing, jalanin aja apa yang membuat lo bahagia. Dan kalaupun ada kritik, ya terima aja sih kritiknya dan lo coba evaluasi sendiri. Cuman gak perlu terlalu terlarut dalam overthinking gitu, yang akhirnya nanti bikin lo jadi gak ngapa-ngapain. Nah oke, gue pernah ngebahas ini sih di banyak video tentang overthinking yang 1% publish. Intinya sih santuy aja lah gitu. Biarin alam dan semesta ini ngebawa lo kemanapun tujuannya. Yang perlu lo lakuin adalah dibandingkan overthinking ya, adalah lo harus bekerja sangat amat keras. Lo harus usaha supaya nanti semesta itu ngebawa lo ke jalan yang tepat. Jadi ya udah, pakai filosofi santuy aja, oke? Yang kedua, coba deh ubah mindset dan pola pikir bahwa quarter life crisis itu adalah sebuah ancaman hidup gitu. Quarter life crisis justru adalah bagian dari perjalanan lo menuju proses pendewasaan. Setelah lo berhasil melewati ini, lo akan lebih mudah dalam melewati rintangan dalam kehidupan.
Contohnya, masalah hubungan percintaan dan pekerjaan. Lo juga akan lebih mengenal diri lo karena lo udah tahu tujuan hidup lo yang sebenarnya itu apa. Ketiga, gue pengen lo ngelihat dari sudut pandang yang lain. Ingat bahwa quarter life crisis ini juga bisa ngebuat hidup lo lebih berkembang. Lo jadi ngerti gimana caranya mencapai tujuan lo, apa aja yang harus lo lakuin untuk mencapai tujuan lo sampai ke kelebihan dan kekurangan yang lo miliki. Dari pengetahuan tentang ini, lo jadi bisa mengembangkan kelebihan yang lo miliki. Dan lo juga bisa menerima sekaligus memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan lo. Lo juga nanti kalau udah menerima ya, lo akan lebih menghargai dan menyayangi diri lo sendiri. Kalau lo masih ngerasa kayak, beneran deh gue, bingung banget nih sama masa depan, gue ngerasa galau, overthinking dan lain sebagainya. Kabar baik ya, lo bisa banget nih ikutan webinar Quarter Life Crisis dari 1%, yang bakal dilaksanain pada tanggal 8 Agustus 2020. Di sana lo akan belajar tentang hal-hal penting dalam hidup yang pastinya bisa ngebantu lo menghadapi Quarter Life Crisis. Yang jadi pembicaranya adalah Kak Sabrina selaku psikolog 1% dan gue, Evan, sebagai founder, mentor, dan CEO dari 1%. Kalau lo ngerasa video-video 1% di YouTube ngebantu lo banget, di webinar ini lo bakalan dapet jauh lebih banyak ya. Sebelum sesi webinar lo bakalan dapet psikotes tentang quarter life crisis. Jadi lo bisa tahu sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri lo dan lo juga bisa mengenali diri lo lebih dalam. Selain itu lo juga bakalan dikasih tahu tentang berbagai macam hal yang berhubungan sama quarter life crisis gitu ya. Pas sesi webinar berlangsung. Kalau webinarnya udah selesai, apakah selesai? Nah, belum ya. Lo bakalan dimasukin ke sebuah grup chat dan di sana lo bakalan belajar bareng-bareng sama pemateri. Sekaligus lo juga bisa dapetin tugas harian berupa worksheet. Worksheet ini bakalan ngebantu lo menentukan langkah praktis yang harus lo lakukan untuk menangani quarter life crisis ini. Kalau lo nonton video ini setelah tanggal 8 Agustus dan kelewatan nih webinarnya, nah jangan khawatir ya, karena 1% juga punya layanan mentoring yang akan ngebantu lo untuk menavigasi diri lo di quarter life crisis ini lewat diskusi bareng mentor 1%. Akhir kata, semoga video ini bisa ngebuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, supaya lo bisa hidup seutuhnya. Gue Evan dari 1%, sampai ketemu di webinar 1%. Thanks.